Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Kami di sini akan mempresentasikan makalah dengan judul Definisi dan Fungsi Motivasi, Teori-teori motivasi, definisi dan fungsi emosi, teori-teori emosi. Yang pertama, saya akan mempresentasikan tentang poin pengertian motivasi. Motivasi adalah dari perilaku yang mengarahkan seseorang untuk mencapai suatu tujuan. Pengertian motivasi juga bisa diartikan menjadi segala hal yang menyebabkan adanya semangat atau dorongan dalam diri seseorang maupun mencapai atau mengerjakan sesuatu. Secara etimologi, kata motivasi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu motivation, yang berarti daya batin atau dorongan. Sehingga pengertian motivasi dapat kita ketahui segala sesuatu yang dapat menggerakkan atau dorongan seseorang guna melakukan tindakan terhadap sesuatu dengan tujuan tertentu. Ada juga yang mengatakan motivasi berasal dari bahasa Latin, yaitu mover, yang artinya menggerakkan. Menurut Weiner, motivasi didefinisikan sebagai kondisi internal yang membangkitkan kita untuk bertindak, mendorong kita mencapai tujuan tertentu, dan membuat kita tertarik dalam kegiatan tertentu. Sedangkan menurut Uno, motivasi dapat diartikan sebagai dorongan internal dan eksternal dalam diri seseorang yang diinginkan dengan adanya hasrat dan minat, dorongan dan kebutuhan, harapan dan cita-cita, penghargaan dan penghormatan. Motivasi ini juga berasal dari dalam diri sendiri maupun diri orang lain. Dengan adanya motivasi, seseorang bisa dengan semangat dan antusias dalam mengerjakan sesuatu, baik hal yang positif maupun negatif. Dari pengertian maupun definisi motivasi para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa motivasi merupakan sesuatu keadaan atau kondisi yang mendorong, merangsang, atau menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu atau kegiatan yang dilakukan sehingga ia dapat mencapai tujuannya. Poin yang kedua, ada fungsi motivasi. Motivasi juga memiliki fungsi sendiri, maka dijelaskan mengenai fungsi motivasi yaitu sebagai berikut. A. Memberikan semangat terhadap seseorang peserta didik dalam kegiatan-kegiatan belajarnya. Yang B. Memilih dari tipe-tipe kegiatan-kegiatan di mana seseorang keinginan untuk melakukannya. C. Pemberi petunjuk pada tingkah laku. Fungsi motivasi juga dipaparkan oleh Tabrani dalam bukunya Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar, yaitu yang pertama mendorong timbulnya kelakuan atau perbuatan, yang kedua mengarahkan aktivitas belajar peserta didik, yang ketiga menggerakkan dan menentukan cepat atau lambatnya suatu perbuatan. Di samping itu, ada juga fungsi-fungsi lain. Motivasi dapat berfungsi sebagai pendorong usaha-usaha mencapai prestasi. Seseorang melakukan sesuatu usaha karena adanya motivasi. Adanya motivasi yang baik dalam belajar akan menunjukkan hal yang baik. Dengan kata lain, bahwa dengan adanya usaha yang tekun dan terutama disadari adanya motivasi, maka seseorang akan belajar dapat melahirkan prestasi yang baik. Dengan demikian, motivasi itu dipengaruhi adanya kegiatan. Selanjutnya, poin teori-teori motivasi akan disampaikan oleh Muhammad Akhyar Abdillah. Teori-teori motivasi. Motivasi juga mempunyai teori-teori yang melatar belakanginya. Ada beberapa teori motivasi yang terkenal. Yang pertama yaitu teori Abraham Haji Maslow, teori kebutuhan.
Teori Maslow beranggapan bahwa manusia mempunyai 5 tingkatan atau hierarki kebutuhan. Yang pertama yaitu kebutuhan fisiologikal. Seperti rasa lapar, haus, istirahat, dan seks. Yang kedua yaitu kebutuhan rasa aman, tidak dalam arti fisik atau akan tetapi juga mental. Yang ketiga yaitu kebutuhan kasih sayang. Yang keempat, kebutuhan harga diri yang pada umumnya tercermin dalam berbagai simbol-simbol tertentu. Yang kelima yaitu aktualisasi dari dalam arti terdirinya kesempatan bagi seseorang untuk mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya sehingga berubah menjadi kemampuan nyata. Terlepas dari cara membuat klasifikasi kebutuhan manusia itu, yang jelas adalah bahwa sifat, jenis, dan intelektual kebutuhan manusia berbeda satu orang dengan yang lainnya. Karena manusia merupakan individu yang unik dan juga jelas bahwa kebutuhan manusia itu tidak hanya bersifat materi, akan tetapi bersifat psikologi, mental, dan bahkan intelektual dan juga spiritual. Teori yang kedua yaitu teori Maslow, teori kebutuhan berprestasi. Teori Maslow dikenal tentang teori kebutuhan untuk mencapai teori prestasi atau yang mengatakan motivasi berbeda-beda sesuai dengan kekuatan kebutuhan seseorang akan prestasi. Menurut Maslow, orang yang berprestasi tinggi memiliki 3 umpan, yaitu yang pertama, sebuah preferensi untuk mengerjakan tugas-tugas dan derajat kesulitan moderat. Yang kedua, yaitu menyukai situasi-situasi di mana kinerja mereka timbul karena upaya-upaya mereka sendiri dan bukan karena faktor-faktor lain. Yang ketiga, menginginkan upaya balik tentang keberhasilan dan kegagalan mereka dibandingkan dengan mereka yang berprestasi rendah. Yang ketiga yaitu teori keadilan. Teori keadilan ini terletak pada pandangan bahwa manusia terdorong untuk menghilangkan kesenjangan antara usaha yang dibuat bagi kepentingan organisasi dengan imbalan yang diterima. Artinya apabila seorang pegawai mempunyai persepsi bahwa imbalan yang diterimanya tidak memadai, 2 kemungkinan dapat terjadi, yaitu yang pertama, seorang akan berusaha memperoleh imbalan yang lebih besar. Yang kedua, mengurangi intensitas usaha yang dibuat dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Pemeliharaan hubungan dengan pegawai dalam kaitan bahwa para pejabat dan petugas di bagian kepegawaian harus selalu waspada, jangan sampai persepsi timbul ketidakadilan. Teori yang keempat yaitu teori penetapan tujuan. Edwin Locke mengemukakan bahwa dalam penetapan tujuan memiliki 4 macam. Yang pertama, tujuan mengarahkan perhatian. Yang kedua,
tujuan-tujuan mengatur upaya. Yang ketiga, tujuan-tujuan meningkatkan persistensi. Yang keempat, tujuan-tujuan menunjang strategi-strategi dalam rencana-rencana kegiatan. Bertitik tolak dari pandangan bahwa tidak ada satu model motivasi yang sempurna, dalam arti masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan, dan para ilmuwan terus-menerus berusaha mencari dan menentukan sistem motivasi yang terbaik. Definisi emosi. Emosi merupakan suatu reaksi, bisa positif maupun negatif, sebagai dampak dari rangsangan dalam diri sendiri maupun dari luar. Emosi itu berasal dari kata emotion dalam bahasa Perancis atau dalam bahasa Latin émover, yang artinya keluar. Nah, jadi emosi itu bermacam-macam, seperti emosi sedih, emosi marah, emosi bahagia, dan bentuk emosi lainnya. Dan emosi juga seringkali dipakai manusia untuk mendeskripsikan kemarahan saja, namun sebenarnya memiliki arti yang lebih luar dan mewakili banyak macam perasaan. Jika menurut Hedersal 1985, emosi adalah kondisi psikologis yang merupakan pengalaman subjektif yang dapat diungkapkan atau dilihat dari reaksi wajah dan tubuh. Fungsi emosi merupakan membantu manusia mengambil keputusan, menghindari bahaya, dan bahkan membangun rasa empati. Dan ada beberapa fungsi penting dari emosi adalah A. Memotivasi mengambil tindakan, B. Memudahkan pengambilan keputusan, dan yang terakhir C. Membantu memahami orang lain. Dan yang terakhir C. Membantu memahami orang lain. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu fungsi penting dari emosi. Nah, yang pertama, memotivasi mengambil tindakan. Emosional ini membuat seseorang mengambil tindakan untuk belajar atau berlatih lebih giat. Sebagai contohnya, seseorang merasa tegang saat menghadapi ujian atau wawancara kerja. Itu sudah menjadi hal yang wajar. Nah, disinilah peran krusial perasaan, yaitu menjadi pemacu untuk bertindak sesuatu yang positif. Dan yang kedua, memudahkan pengambilan keputusan. Berkat emosi, kadang manusia dapat mengambil keputusan dengan lebih mudah. Mulai dari hal sederhana seperti makanan yang akan dipesan untuk makan malam. Dan yang terakhir, C. Membantu memahami orang lain. Perasaan emosi juga membuat kita memahami orang lain dengan lebih mudah. Dan emosi juga membantu berkomunikasi lebih efektif dalam berbagai situasi sosial. Contohnya seperti ketika kita melihat induk kucing mendesis saat kita mendekati anaknya. Oleh karena itu kita sudah memahami bahwa induk kucing itu sedang marah. Melihat induk kucing lebih efektif dalam berbagai situasi sosial. Contohnya seperti ketika kita melihat induk kucing mendesis saat kita mendekati anaknya. Oleh karena itu kita sudah memahami bahwa induk kucing itu sedang marah. Teori-teori emosi. Teori emosi disampaikan oleh para ahli melalui penelitian dan pengamatan mereka dari masa ke masa dan saling menyempurnakan. Berikut ini adalah
teori emosi dalam psikologi. Yang pertama, teori James Lange. Yang kedua, teori Cannon Burt. Dan yang terakhir, teori kognitif tentang emosi. Nah, yang pertama, itu adalah teori James Lange. Emosi adalah persepsi tentang perubahan tubuh. Dan James menyatakan bahwa emosi adalah ketika kita merasa sedih, menangis, marah, dan ketakutan. Dan yang kedua, teori Cannon Burt, emosi yang dirasakan dan respon dari tubuh merupakan keadaan yang berdiri sendiri. Dan Cannon kemudian menyatakan bahwa emosi merupakan apa yang dirasakan dan reaksi tubuh dalam emosi saling bergantung. Dan yang terakhir, teori kognitif tentang emosi. Nah, teori ini memandang emosi sebagai hasil interpretasi kognitif dari rangsangan luar atau dalam tubuh.